Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun di Abdul Rafiun Channel. Pada video kali ini yang akan kita bicarakan adalah tentang soal dan pembahasan pada materi geometri dimensi 3. Apa yang akan kita bahas yaitu tentang jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang. Mengingat luasnya dari cakupan materi geometri dimensi 3 ini, maka untuk penyelesaian soal-soal ini saya bahas dalam dua bagian. Khusus video ini saya beri atau saya namakan bagian pertama dari soal dan pembahasan geometri dimensi 3. Tak lupa pula saya haturkan terima kasih kepada Red Apple Merah yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan video ini hingga tuntas. Nah, sebagai tambahan, dasar kita atau modal kita untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan geometri dimensi 3 ini, kita harus sudah menguasai apa itu teorema Pythagoras dan proyeksi titik ke garis, ya, proyeksi titik ke bidang, proyeksi garis ke garis, ya. Nah, itu semua yang akan menjadi modal kita, modal yang sangat berharga untuk bisa menyelesaikan soal-soal dari geometri dimensi 3 ini. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Panjang ruas garis HB adalah titik-titik. Nah, ini ada 5 pilihan jawaban yang diberikan: A 10 cm, B 12 cm, C 9 akar 2 cm, D 9 akar 3 cm, dan E 15 cm. Maka kita jawab. Pertama kali kita harus visualisasikan dulu atau kita gambar terlebih dahulu kubus ABCDEFGH yang dimaksud. Dengan panjang sisi atau panjang rusuknya itu adalah 9 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang ruas garis HB. Maka kita buat garis yang di sini, garis HB. Nah, garis HB ini tidak lain adalah kalau di unsur-unsur geometri dimensi 3 untuk kubus ini dinamakan dengan diagonal ruang. Nah, sebenarnya sudah ada cara atau rumus yang langsung menyebutkan tentang berapa hasil dari atau penyelesaian ketika ditanyakan tentang diagonal ruang, itu sudah ada rumusnya. Namun di video kali ini tetap saya akan ulangi bagaimana sih proses mendapatkan rumus tersebut atau menggeneralisasi dari kita akan menggeneralisasi dari penyelesaian dari soal ini. Nah, untuk menyelesaikan atau mendapatkan panjang ruas garis HB ini, maka kita butuh satu garis lagi, yaitu garis BD, ya, sehingga nanti ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku BDH, ya, dengan siku-siku di D. Nah, DH, ya, DH ini sendiri adalah rusuknya sudah diketahui 9 cm. Nah, yang belum diketahui adalah nih, ruas garis BD ini. Nah, ruas garis BD ini adalah tidak lain dari diagonal sisi atau diagonal ruang dari kubus ABCDEFGH. Nah, untuk rumus diagonal sisi atau diagonal bidang di suatu kubus itu pun sudah ditentukan rumusnya, ya, sudah ada rumusnya. Namun di video kali ini untuk pembahasan penyelesaian soal ini, saya akan tetap jelaskan kembali bagaimana sih proses mendapatkan rumus dari diagonal bidang atau diagonal sisi maupun diagonal ruang dari sebuah kubus. Oke, kita mulai. Yang pertama, perhatikan segitiga ABD, ya, siku-siku di A, siku-sikunya di A di sini. Nah, panjang AB kan 9 cm, panjang AD sama 9 cm. Maka jika menentukan BD-nya karena siku-siku di A, berarti sisi hipotenusanya, sisi miringnya ini BD. Maka rumusnya itu adalah BD sama dengan akar dari AB pangkat 2 tambah AD pangkat 2. Ini sendiri adalah diperoleh dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Sehingga kita dapatkan BD sama dengan akar dari 9 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2 sama dengan akar 81 tambah akar 81 sama dengan akar 162. Disederhanakan menjadi
162 itu adalah 81 kali 2. Akar dari 81 kali 2 berarti itu adalah 9 akar 2 cm. Jadi panjang ruas garis BD ini adalah 9 akar 2 cm. Nah, sekarang kita lihat segitiga BDH-nya. Nah, saya pindahkan gambarnya seperti ini. Ya, B, D, ya, siku-sikunya di D, ini H. Nah, panjang BD atau panjang DH ini 9 cm, panjang BD 9 akar 2 cm. Yang ditanyakan adalah panjang garis ruas garis HB ini. Nah, ya, siku-sikunya di D. Maka dengan menggunakan rumus Pitagoras atau teorema Pitagoras, maka panjang garis HB ini kita bisa tentukan bahwa HB sama dengan akar dari B pangkat 2 tambah DH pangkat 2, ya. BD pangkat 2 tambah DH pangkat 2. BD pangkat 2 itu berapa? 9 akar 2 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2. Sama dengan akar 81 kali 2, ya. Jadi 9 pangkat 2 itu 81, akar 2 dipangkatkan 2 itu adalah 2 tambah 81. 162 tambah 81 itu sama dengan 243. Jadi akar dari 243 itu sama dengan akar 81 kali 3. Disederhanakan menjadi 9 akar 3 cm. Nah, dari sini ya muncullah tadi bahwa ketetapan bahwa untuk diagonal bidang suatu atau diagonal sisi suatu kubus itu dirumuskan sama seperti ini. Rumus diagonal sisi atau diagonal bidang sama dengan S akar 2. S ini apa? Panjang sisinya. Yang untuk soal nomor 1 ini panjang sisinya berapa? 9 cm. Jadi diagonal sisi atau diagonal bidang itu adalah 9 akar 2 cm. Ini rumusnya langsung. Ini langsung berlaku umum ya. Kemudian untuk rumus diagonal ruang itu sama dengan S akar 3. Untuk kasus soal ini S-nya, ya, sisinya, panjang sisi atau panjang rusuknya itu sama dengan 9 cm akar 3. Jadi untuk rumus diagonal ruangnya, maka jika kita gunakan 9 cm tadi adalah berarti 9 akar 3 cm. Maka ini sesuai dengan rumus ini. Jadi untuk soal-soal selanjutnya tidak perlu lagi saya jelaskan bagaimana mendapatkan nilai dari atau panjang dari diagonal sisi maupun panjang dari diagonal ruang. Langsung saja kita gunakan aplikasikan rumus singkat ini untuk soal-soal selanjutnya. Ya, jadi jawaban yang benar di sini adalah D 9 akar 3 cm. Jadi jika sudah menguasai rumus yang ini, mengetahui dua rumus ini, maka soal ini kita selesaikan tanpa menjabarkannya lagi seperti ini. Langsung disebut bahwa oh ini ternyata garis HB itu adalah diagonal ruang. Wah, rumus diagonal ruang. Rumus diagonal ruang adalah S akar 3, dengan S itu adalah panjang rusuk atau panjang sisi dari kubus tersebut. Kita ke soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik B ke garis AH adalah titik-titik. Ini yang kita bicarakan adalah jarak titik ke garis. Kalau soal nomor 1 tadi kita membicarakan jarak titik ke titik. Nah, pilihan jawabannya apa? Ini ada pilihan jawabannya 15 cm, B 10 akar 5 cm, C 10 akar 3 cm, D 10 akar 2 cm, dan E 10 cm. Kita jawab, kita visualisasikan gambar kembali kubus ABCDEFGH-nya seperti ini. Jarak titik B ke garis AH, B ini ke garis AH. Ya, AB atau si panjang rusuknya 10 cm. Maka garis AH-nya ini yang ditanyakan adalah jarak titik B ini ke garis AH ini. Nah, maka kita buat sebuah segitiga seperti ini. Segitiga seperti ini, ABH. Nah, kita pindahkan seperti ini. Ya, siku-siku di A. A, B, H. Dengan panjang rusuknya tadi adalah 10 cm. Nah, AH sendiri ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi.
Diagonal sisi berapa tadi rumusnya? S akar 2. S-nya ini sisinya torusnya 10 cm. Berarti ini 10 akar 2 cm. Jadi AH. Yang ditanya itu adalah jarak titik B ke garis AH. Nah, konsepnya seperti ini, bahwa jika kita membicarakan jarak, maka kita menarik suatu garis yang tegak lurus. Ya, yang tegak lurus atau dinamakan proyeksi ortogonal dari suatu titik ke garis itu harus tegak lurus, atau proyeksi dari garis ke garis itu harus tegak lurus. Nah, maka untuk menjawab soal ini, ya, nah ini BH tadi atau HB tadi ini 10 akar 3, ini diagonal ruang. Maka jawabannya singkat saja, jarak titik B ke garis AH sama dengan jarak titik B ke titik A. Ini saja. Ya. Bukan ditarik garis yang harus di tengah-tengah garis ini, enggak ya, bukan seperti itu. Yang ditarik itu adalah harus tegak lurus dengan garis AH ini. Kalau ditarik dari B ke tengah-tengah sini jadinya kan tidak tegak lurus. Jadi yang ditarik itu adalah, atau yang diproyeksikan itu adalah titik tersebut, ya. Ini garis proyeksinya ini harus tegak lurus dengan garis yang dituju, ya. Nah, jadi di sini perhatikan bahwa AB merupakan rusuk kubus sehingga panjang AB sama dengan 10 cm. Jadi jarak titik B ke garis AH adalah 10 cm. Jawabannya adalah E. Ya, sesingkat itu kan jawabannya, cukup ya, dengan modal tadi bahwa bagaimana sih memproyeksikan suatu titik ke garis, bagaimana sih menggunakan rumus Pythagoras atau teorema Pythagoras, itu modal utama kita. Oke, kita ke soal nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Jarak antara titik A dan FH adalah titik-titik. Pilihan jawabannya A 12 akar 2 cm, B 12 cm, C 6 akar 6 cm, D 6 akar 3 cm, E 6 akar 2 cm. Kita jawab, kita buat kembali atau kita gambar kembali kubus ABCDEFGH-nya. Nah, seperti ini. Yang ditanya adalah jarak titik A ke FH. A ke FH ini. A ke FH. Kita lihat dulu, ya, FH-nya di situ. Maka kita tarik garis nanti yang proyeksi, ya, proyeksi titik A ini ke garis FH ini yang tegak lurus. A ke F ini tidak tegak lurus, A ke H juga tidak tegak lurus. Maka nanti coba saya pindahkan ke sini, nah, segitiganya ini, maka kita akan bentuk tarik garis yang tegak lurus dengan ruas garis FH ini. Dari titik A ke garis FH ini yang tegak lurus. Ya. Maka di sini kita katakan titik P. Ya, titik P. Nah, kemudian ini antara garis AF, AH, FH ini semuanya itu adalah diagonal bidang atau diagonal sisi dari kubus ABCDEFGH ini. Jadi pada segitiga FH diketahui bahwa AF, FH, dan AH semuanya merupakan diagonal sisi atau bidang kubus. Sehingga segitiga AFH merupakan segitiga sama sisi dengan panjang, AF sama dengan FH sama dengan AH sama dengan 12 akar 2. Dari mana ini? Nah, lihat di soal nomor 1 yang tadi yang sudah kita bahas bahwa panjang diagonal sisi suatu kubus adalah S akar 2. Panjang sisinya di sini berapa? 12 cm di soal, maka diagonal sisi atau diagonal bidangnya itu adalah 12 akar 2 cm. Jadi ini segitiga sama sisi. Maka di sini 12 akar 2 cm, di sini 12 akar 2 cm. Ini membagi pas di tengah-tengah, ya. P itu titik tengah antara FH, maka di sini 6 akar 2 cm, 6 akar 2 cm diperoleh dari setengah dari atau 1/2 dari 12 akar 2 cm. Hasilnya adalah 6 akar 2 cm. Ya. Jadi 6 akar 2 ini dari mana? Dari setengah dari ini. Kenapa? Karena P itu tengah-tengah dari ruas garis FH. FH itu apa? Diagonal sisi atau diagonal bidang kubus dengan rusuk 12 cm.
Nah, yang ditanyakan adalah ruas garis panjang ruas garis AP yang berwarna biru ini. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, ya, maka kita bisa menyelesaikan atau menentukan jarak titik A ke garis FH adalah seperti ini. Ya, panjang AP dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras. Ya, AP sama dengan AH pangkat 2 kurang PH pangkat 2. Maka AP sama dengan akar dari 12 akar 2 pangkat 2 kurang 6 akar 2 pangkat 2 sama dengan 144 kali 2 kurang 36 kali 2. 144 dari mana? 12 pangkat 2. 2 ini dari mana? Akar 2 pangkat 2. Kurang, nah 36 dari mana? 6 pangkat 2. 2 ini dari mana? Akar 2 dipangkatkan 2 sama 2. Maka jawabannya adalah 288 kurang 72 itu sama dengan 216. Akar dari 216 itu sama dengan 36 kali 6 ya. Akar dari 36 kali 6. Sederhananya adalah 6 akar 6 cm. Jadi panjang ya atau jarak antara titik A ke ruas garis FH itu adalah 6 akar 6 cm. Jawaban yang benar adalah C. Ya, paham ya? Jadi sekali lagi modal kita adalah tentang proyeksi suatu titik ke garis dan teorema Pythagoras. Lanjut ke nomor 4. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 10 cm. P adalah titik tengah EH. Jarak titik P ke garis AG sama dengan titik-titik. Kita lihat pilihan jawabannya A 10 cm, B 5 cm, C 5 akar 6 cm, D 5 akar 3 cm, E 5 akar 2 cm. Kita lihat gambarnya seperti apa, seperti ini ya. Kubus ABCDFGH-nya yang ditanya adalah P adalah titik tengah EH. P adalah titik tengah EH. Sini titik P-nya. Jarak titik P ke garis AG. AG itu yang mana? Oh ini AG. Terus garis AG. Ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang tadi panjangnya apa? S akar 3. S-nya di sini berapa? 10. Berarti nanti panjang AG ini adalah 10 akar 3 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak titik P ke garis AG. Maka pertama-tama kita harus misalkan titik Q merupakan proyeksi titik P pada garis AG. Titik Q tepat di tengah AG karena panjang PA dan PG sama. Jadi kita proyeksikan dulu titik P ini. Kita tarik garis yang memotong ruas garis AG ini tegak lurus. Nah, ini kita namakan titik Q. Ya. Karena panjang PA dan PG sama, maka ini dinamakan segitiga sama kaki. Ya. Nah, perhatikan segitiga siku-siku PHG. Kita lihat dulu yang ini PHG, ya, ini segitiga ini. Saya pindahkan kembali ke sini PHG, ini panjangnya 10 cm, PH itu karena setengah dari EH, maka 5 cm. PG, ya, PG ini berapa yang ditanya? PG-nya yang ditanya cari. Ya. Berarti, perhatikan segitiga siku-siku PHG, HG sama dengan 10 cm, PH 5 cm. Maka PG itu karena ini si hipotenusa, PG sama dengan akar dari PH pangkat 2 tambah HG pangkat 2. PH pangkat 2 itu berapa? 5 pangkat 2 tambah HG 10 pangkat 2. Akar dari 125 itu sama dengan 5 akar 5 cm. Jadi 125 itu 25 kali 5. Akar dari 25 itu adalah 5 akar 5 cm. Nah, panjang PG kita sudah temukan, maka semakin mudah pekerjaan kita bahwa perhatikan segitiga PQG, panjang QG ya. 5 akar 3 cm dan PG 5 akar 5 cm. Kita lihat ini panjang QG ya.
QG itu 5 akar 3 diperoleh dari mana? Setengah dari diagonal ruangnya. Diagonal ruangnya tadi itu berapa? 10 akar 3. Setengahnya, ya, QG itu berarti 5 akar 3 cm. Dan PG sama dengan 5 akar 5 cm. Ya. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di Q-nya, 5 akar 3. Maka PG tadi panjangnya di sini sudah ada 5 akar 5 cm, maka PQ sama dengan PG pangkat 2 kurang QG pangkat 2. PQ sama dengan 5 akar 5 pangkat 2 kurang 5 akar 3 pangkat 2. PQ sama dengan akar dari 125 kurang 75 itu sama dengan akar 50. PQ sama dengan, ya 50 itu kita uraikan 25 akar 2, ini menjadi PQ sama dengan 5 akar 2 cm. Ya, jadi jawaban yang benar adalah E, 5 akar 2 cm. Oke, demikian ya untuk video di part 1 tentang soal dari geometri dimensi 3 disertai pembahasannya. Ini nanti soal yang lebih selanjutnya tentang jarak antara titik dengan garis atau garis dengan garis, kemudian titik ke bidang, itu kita akan bicarakan pada video part 2 dari soal dan pembahasan materi geometri dimensi 3 ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi bahwa dasar kita untuk menyelesaikan soal ini adalah pertama, pengetahuan kita tentang proyeksi ortogonal, suatu titik ke garis, suatu titik ke bidang, kemudian teorema Pitagoras. Demikian, terima kasih. Saya Abdul Rafiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.